masalah tenaga kerja wanita yang berada di luar negeri. Dalam pandangan kami, hal-hal yang seperti ini sepatutnya bisa disiasati dengan cara mencari mahramnya. Seperti misalkan putranya dibawa, atau seperti misalkan dia sekaligus membawa keluarganya ke sana bekerja. Kalau misalkan dia hanya sendirian, maka kami memandang hal itu juga tidak diizinkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi pintu-pintu fitnah akan terbuka sangat besar, dan sesungguhnya keuntungan material seperti itu gak sebanding dengan kerugian agama yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Makanya biasanya yang kami tahu, kan saya juga pernah di luar negeri hampir 1 dekade. TKW di Mesir juga banyak. Iya, banyak. Yang kami tahu ya, ketika kami mengadakan seperti pengajian ya di tengah emak-emak para TKW, biasanya keimanan mereka itu yang semakin bagus membuat mereka bawa keluarganya ke sana juga. Karena mereka tahu betapa besarnya madharat ketika sendirian saja. Mohon maaf, ini hampir dikatakan sebenarnya rahasia ya. Maksud saya nggak sepatutnya saya umbar, tapi ini dijadikan pelajaran saja. Ada beberapa mahasiswa yang terjerumus dalam masalah hal ini. Seorang laki-laki belajar ilmu agama bagusnya, tapi dia tidak bekerja dan tidak dapat beasiswa, sehingga dia harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan ini ternyata dia dapat dari seorang wanita TKW, ya, yang dia punya uang, bisa memberikan uang bulanan kepada laki-laki ini, dan akhirnya keduanya melakukan hubungan yang terlarang. Ya itu terjadi. Makanya saya pernah bilang tempat itu tidak mensucikan orang. Emang semuanya keturunan Nabi Musa, banyak juga keturunan Firaun kan? Begitupun di Arab Saudi, memang semuanya keturunan Nabi Muhammad, ada juga keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Makanya terjadi itu, dan ini ibu-ibu sekalian banyak, nggak sedikit. Saya bisa pastikan hal itu. Bahkan ada yang mohon maaf sampai mereka bikin perkumpulan sendiri. Ada kasus-kasus kami mahasiswa-mahasiswa yang bikin namanya tuh Dewan Keamanan. Ya, kami temukan ada satu rumah yang disewa kumpul para TKW dengan mahasiswa laki-laki. Padahal belajar agama jauh-jauh datang ke Mesir, tapi berbuat yang seperti itu ada, ya. Bahkan kalau saya mau cerita lebih bisa aja, tapi tidak perlu lah. Ini hanya sebagai contoh saja. Betapa kalau wanita, makanya kan Nabi pernah bilang, al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat sebenarnya. Maksudnya perlu ditutup-tutupi, harus semakin privasi. Kalau sudah keluar rumah, dibikin sedemikian rupa oleh setan, dia tuh menarik. Maksudnya menarik di hadapan laki-laki. Kami juga pernah berjumpa dengan beberapa orang yang ketika dia meyakini syariat ini, dia coba untuk membawa mahram, walaupun biaya lebih mahal, walaupun dia perlu juga tempat tinggal sendiri daripada tempat majikannya, ternyata Allah berikan keberkahan dan pekerjaannya mencukupi untuk itu. Jadi ini bicara tentang apa sih? Keyakinan dan keimanan. Lemah iman itu yang membuat kita tuh banyak pikiran hal yang belum terjadi. Padahal jalankan saja sesuai dengan syariatnya. Ya. Bahkan kami juga pernah diundang ya untuk mengisi pengajian satu keluarga, dan beliau bercerita ya, awal berangkat sudah bersama suaminya, kemudian sewa rumah sendiri, memang lebih mahal jelas. Ya, ada juga yang bahkan ketika tuan rumah majikannya tahu ini wanita sangat religius dengan cara membawa mahramnya, di rumah majikannya disediakan ruangan khusus yang lebih besar untuk dia tinggal bersama mahramnya, entah itu adiknya atau siapanya. Ya. Jadi kalau tidak, maka dalam pandangan saya tidak perlu. Bisa alternatif yang lain. Wallahu a'lam bishawab.